Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Konsentrasi Multimedia, Program Studi Informatika, Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokroaminoto Palopo. Kami beranggotakan 3 orang, saya Siti Fatima dan teman saya Alfianita Arida dan satu lagi Aulia Oktavia Aiska. Di sini kami akan mereview tentang kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis multimedia. Nah, sebelum kami mereview dari kekurangan dan kelebihan dari jenis-jenis multimedia itu sendiri, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari multimedia itu sendiri. Nah, multimedia itu adalah gabungan atau kombinasi dari berbagai media seperti teks, gambar, suara, dan animasi atau video juga yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada pengguna. Nah, adapun beberapa jenis multimedia yaitu ada multimedia linear, multimedia interaktif, dan multimedia hyperaktif. Nah, untuk kali ini saya akan membawakan tentang review dari multimedia linear. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari multimedia linear itu sendiri. Nah, multimedia linear ini adalah istilah yang mengacu pada jenis multimedia yang mengikuti urutan linear tertentu dan tidak melibatkan tingkat interaktivitas yang tinggi. Nah, ini berarti pengguna atau penonton mengonsumsi konten multimedia dalam urutan yang telah ditentukan dan biasanya tidak memiliki kemampuan untuk memilih jalur atau konten yang berbeda. Nah, artinya di sini pengguna atau user dari multimedia linear ini tidak mendapatkan feedback atau tidak bisa melakukan feedback dari produk multimedia linear itu sendiri. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh dari multimedia linear seperti film. Nah, film ini adalah contoh klasik dari multimedia linear. Penonton harus mengikuti alur cerita yang telah ditentukan oleh sutradara dan mereka tidak dapat mengubah jalan cerita. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa multimedia linear itu tidak ada interaksi antara pengguna dengan produk dari multimedia linear itu sendiri. Nah, selanjutnya ada buku elektronik atau e-book. Nah, buku elektronik dengan teks, gambar, dan mungkin beberapa elemen multimedia lainnya biasanya dibaca dalam urutan tertentu mirip dengan buku cetak. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari multimedia linear. Nah, adapun kelebihan dari multimedia linear itu ada sederhana dan mudah diproduksi. Nah, multimedia linear ini umumnya lebih sederhana dalam hal produksi karena semua elemen dikemas dalam urutan tertentu. Nah, ini membuatnya lebih mudah untuk dibuat tanpa memerlukan tingkat interaktivitas yang tinggi. Nah, selanjutnya naratif yang kuat. Nah, dalam multimedia linear, pengembang dapat merancang narasi yang kuat dan terstruktur dengan baik. Hal ini dapat memungkinkan penyampaian pesan atau cerita dengan jelas. Nah, selanjutnya cocok untuk pemula. Multimedia linear ini cocok untuk pengguna yang tidak terlalu berpengalaman. Nah, dengan teknologi atau tidak ingin terlibat dalam banyak interaksi. Nah, ini sering digunakan dalam pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya ada konsistensi pengalaman. Mungkin semua pengguna akan mengalami konten multimedia yang sama dalam urutan yang telah ditentukan. Nah, memastikan konsistensi dalam pesan yang disampaikan. Nah, selanjutnya ada kekurangan multimedia linear. Nah, kekurangannya salah satu kekurangan utama dari multimedia linear itu adalah kurangnya interaktivitas. Nah, seperti tadi contoh seperti film dan e-book, pengguna tidak memiliki kontrol atas urutan dan isi konten yang dapat menjadi kendala dalam konteks di mana partisipasi atau eksplorasi diperlukan. Nah, jadi pengguna itu tidak bisa mengubah susunan dari film itu. Kedua, ada keterbatasan kepribadian. Konten multimedia linear itu mungkin tidak dapat disesuaikan dengan preferensi individu atau tingkat pemahaman. Nah, ini dapat membuatnya kurang efektif dalam situasi di mana pengguna memiliki tingkat pengetahuan yang beragam. Selanjutnya ada ketidakmampuan untuk memecahkan masalah. Nah, dalam situasi di mana pengguna perlu mencari solusi atau mengambil keputusan, multimedia linear mungkin tidak cocok karena
kurangnya interaktivitas dan kemampuan pengguna untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada keterbatasan dalam melibatkan pengguna, yaitu dalam konteks di mana pengguna ingin merasa terlibat dan berkontribusi pada proses belajar atau eksplorasi. Nah, multimedia linear ini mungkin kurang efektif. Nah, sekian itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Alfianita Arida tentang multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah jenis multimedia yang memungkinkan pengguna dapat mengontrol komponen-komponen di dalamnya. Tipe ini lebih mengutamakan personalisasi pemakaian multimedia sesuai keinginan penggunanya. Contohnya yaitu game dan virtual reality. Kelebihan dan kekurangan multimedia interaktif pada game dan virtual reality. Pada game, kelebihannya ada 3, yaitu menghalau stres dan depresi. Kedua, melatih kemampuan dalam penyelesaian masalah. Dan ketiga, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Kekurangannya ada 3. Yang pertama, kesehatan mata terganggu. Kedua, gangguan motorik. Dan ketiga, menurunkan tingkat konsentrasi anak. Virtual reality. Kelebihannya ada 3, yaitu lebih dari nyata. Kedua, latihan atau simulasi yang aman. Dan tampilan detail. Virtual reality, kekurangannya ada 3, yaitu bisa terobsesi, mahal, dan terisolasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan serta kekurangan dari contoh jenis multimedia interaktif. Adapun pengertian multimedia interaktif itu sendiri yaitu multimedia yang terdapat struktur elemen-elemen yang terkait yang dimana pengguna diarahkan untuk menggunakan tautan auto-link yang juga terdapat elemen-elemen multimedia di dalamnya. Adapun contoh daripada multimedia interaktif itu sendiri yaitu website serta mobile banking. Pertama, website. Website sendiri merupakan sebuah laman atau halaman yang dimana dapat mengakses informasi berupa teks, gambar, animasi serta suara, baik berupa statis maupun dinamis yang saling berkaitan. Adapun kelebihan dari website yaitu 1. Memiliki jangkauan pasar yang cukup luas. Kedua, mudah diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Ketiga, akses informasi yang terbilang cukup mudah. Keempat, update informasi yang terbilang cukup cepat. Dan juga publikasi dan periklanan dapat dilakukan dalam sebuah website. Adapun kekurangan dari website itu sendiri yaitu website terbilang mahal dibanding dengan blog atau CMS dan sosial media. Yang kedua, SEO yang mahal dalam hosting web server jika membutuhkan space atau dalam membeli domain dan SSL. Ketiga, feedback juga yang sangat unik dengan jika ingin beri komentar. Klien juga akan harus masuk lewat komentar atau feedback dari sebuah website yang bahkan terkadang klien juga harus mengirimkan melalui surat email elektronik atau email. Berbanding terbalik jika Anda bisa memberi komentar kepada media sosial atau blog atau WordPress. Selanjutnya, mobile banking. Pengertian mobile banking itu transaksi perbankan yang dilakukan melalui media handphone dengan aplikasi m-banking atau juga operator seluler. Adapun kelebihan dari mobile banking itu sendiri yaitu transaksi dapat dilakukan meski dalam koneksi yang lambat. Kedua, jangkauan koneksi yang cukup luas dibanding dengan e-banking. Ketiga, fitur sederhana dan mudah dipahami. Keempat, biaya penanganan cukup murah dibandingkan dengan e-banking. Kelima, dapat diakses 24 jam dalam sehari. Adapun kekurangan dari mobile banking sendiri yaitu tentang akan penipuan, yaitu phishing di mana pengguna mobile banking mendapatkan SMS atau telepon palsu yang akan menanyakan detail rekening bank
dari hacker yang menyamar sebagai intuisi keuangan. Kedua, fitur keamanan melalui koneksi transkripsi ini mudah dihack apabila smartphone dicuri. Dan ketiga, dibutuhkannya smartphone yang cukup canggih untuk mengakses mobile banking ini. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai contoh-contoh dari multimedia interaktif. Bila ada salah kata maupun penjelasan dari yang saya katakan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.